Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Semoga kita dilimpahkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, izinkan saya Anissa Khairoza BP 1810811014 untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Problematika Program Bedah Rumah di Nagari Padang Metinggi, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji yang telah hadir dalam seminar proposal saya hari ini. Baiklah, kita masuk pada latar belakang. Kebutuhan merupakan salah satu aspek yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia. Pada era globalisasi saat ini, kebutuhan primer ialah kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia. Kebutuhan tersebut mencakup sandang, pangan, dan papan. Namun, tidak setiap manusia memenuhi sebuah kebutuhan tersebut. Kebutuhan papan salah satu contohnya. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Fungsi tempat tinggal tidak hanya sebagai rumah serta kawasan berlindung dari panas, hujan, badai, serta ancaman keamanan lainnya, namun juga sebagai kawasan berkumpul dengan keluarga dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, syarat tempat tinggal yang memadai dan fasilitas tempat tinggal sangat mempengaruhi derajat kesehatan penduduk. Dalam jurnal Arif Ginanjar disebutkan bahwa perumahan serta pemukiman merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tetapi persoalan ini tidak dapat terlepas dari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat serta kebijakan pemerintah terkait mengelola perumahan. Selain untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, perumahan dan pemukiman juga dapat memberi arah pada pertumbuhan wilayah serta persebaran penduduk rasional dan untuk menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lain-lain. Seluruh kebijakan pembangunan, perumahan, dan pemukiman harus disesuaikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan dan Pemukiman yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam rumah yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam buku Budiarjo tahun 2009 mengemukakan bahwa salah satu permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia adalah kecilnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau, serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, baik melalui informasi mengenai bantuan pemerintah serta ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi program bedah rumah tersebut. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, salah satunya perumahan, pemerintah telah menyelenggarakan banyak program seperti PNPM, P2KP, PKH, dan lain-lain. Tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menaikkan taraf hidup yang lebih baik. Perumahan swadaya merupakan rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara mandiri ataupun berkelompok. Dalam menaikkan kualitas program bedah rumah ini merupakan salah satu yang penting diperhatikan. Hal ini terjadi karena pemerintah dituntut untuk melaksanakan program bedah rumah sesuai target, yaitu sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan supaya program bedah rumah ini berjalan secara efektif dan efisien. Tetapi bila dicermati jalannya, program bedah rumah ini tidak
masih tidak mempunyai perubahan. Program tersebut, program bedah rumah sendiri merupakan salah satu program pengalokasian dana desa untuk membangun infrastruktur rumah yang tidak layak huni. Dengan adanya program bedah rumah ini, pemerintah mengharapkan terciptanya pembangunan yang merata di dalam masyarakat. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mengatakan, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau yang lebih dikenal dengan istilah program bedah rumah merupakan upaya pemerintah agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Pasalnya, hingga saat ini masyarakat masih tinggal di rumah tidak layak huni yang membutuhkan bantuan dari pemerintah, khususnya untuk meningkatkan huniannya yang menjadi layak huni. Adanya program BPS ini merupakan stimulan yang diberikan kepada masyarakat agar mau membangun rumahnya secara swadaya dan mendorong semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pemerintah daerah sebisa mungkin juga memberikan dukungan dengan mereplikasi program serupa dengan menyusun data kebutuhan rumah masyarakat secara baik. Bantuan program bedah rumah seperti yang diuraikan oleh Pak Pramita tahun 2015 pada jurnalnya yang berjudul Peranan Dana Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Rumah Masyarakat Miskin melalui Program Bantuan Bedah Rumah di Kabupaten Buleleng, bahwa dengan adanya bantuan bedah rumah ini, persepsi masyarakat memberikan pernyataan positif dan mengalami peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin sebelum dan sesudah menerima bantuan program bedah tersebut. Rumah bedah tersebut berdasarkan analisis program bedah rumah berkaitan dengan ketepatan sasaran bantuan masih harus benar-benar diseleksi agar masyarakat yang masuk kategori miskin. Kategori miskin yang dilaporkan petugas tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Tetapi dalam pengurangan rumah tidak layak huni ini banyak kendala dan hambatan dalam pembangunan maupun pembagian, seperti yang terjadi di Desa Hutaginjang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Warga membuat pengaduan yang ditunjukkan kepada DPRD Humbahas agar meminta DPRD lebih mengawasi program bantuan bedah rumah tersebut agar tepat sasaran. Dalam pengaduan tertulis bahwa ada warga desa Hutaginjang Kecamatan Sijampolang sudah memiliki rumah sendiri dan layak ditempati, namun dengan adanya bantuan program bedah rumah tersebut, warga yang sudah memiliki rumah sendiri malah menerima bantuan program bedah rumah. Dan mirisnya, bantuan bedah rumah tersebut dibangun di lokasi yang berbeda. Warga penerima bantuan program bedah rumah di desanya itu tebang pilih saat pendataan, di mana warga penerima bantuan lebih didominasi oleh keluarga kepala desa dan perangkat desa. Padahal masih banyak warga yang lebih layak menerima namun tidak didata. Hal ini yang patut disesalkan. Kenagarian Alan Panjang merupakan salah satu nagari dari beberapa daerah di Sumatera Barat yang sampai saat ini menerapkan pelaksanaan program bantuan rumah swadaya. Pelaksanaan program bedah rumah di Jorong Pengalian Kayu, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan. Penerima program ini mendapat bantuan dana sebesar 10 juta dan dikeluarkan melalui 2 tahap. Ternyata pada program tersebut dinilai masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena tahap pertama turun berupa bahan bangunan sebanyak 5 juta rupiah untuk masing-masing kepala keluarga. Sedangkan dana tersebut rata-rata hanya cukup untuk membangun
pondasi rumah saja. Kemudian dana kedua turun apabila setelah penerima bantuan telah memasang batu bata atau dinding rumah setinggi 30 cm, sehingga menimbulkan permasalahan pada masyarakat penerima itu sendiri, di mana terpaksa mencari atau mengeluarkan dana sendiri untuk melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditentukan oleh Bapeda. Dari hasil observasi awal, di Nagari Padang Metinggi, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman, diketahui bahwa program bedah rumah ini memiliki tujuan sebagai upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah dalam membangun rumah layak huni. Namun, di sisi lain, ternyata program ini membuat masyarakat merasa terbebani. Karena asumsi yang beredar pada masyarakat setempat bahwa pembagian bantuan program bedah rumah ini hanya didapatkan oleh pihak yang memiliki hubungan atau kerabat dari perangkat nagari setempat. Hal ini tidak berarti sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atau orang yang berhak mendapatkan bantuan program bedah rumah tersebut. Beberapa pendapat anggota masyarakat diketahui bahwa pembagian yang tidak adil ini menimbulkan rasa tidak nyaman, desas-desus, saling menuding di dalam masyarakat Nagari Padang Metinggi. Spesifikasi rumah yang dicantumkan dalam proposal pengajuan bedah rumah tidak sama dengan kenyataan di lapangan, seperti dinding rumah yang seharusnya 100% cor, tetapi pada kenyataannya hanya semi permanen, yaitu setengah cor semen, setengah kayu. Total dana untuk pembangunan satu unit program bedah rumah adalah 10 juta untuk semua biaya yang seperti pembelian bahan bangunan, upah, tukang, dan biaya administrasi lainnya. Belum diketahui juga apakah dana 10 juta per unit rumah merupakan ketentuan dari pemerintah pusat ataukah demi pemerataan program bedah rumah sehingga diperbanyak jumlah penerimanya. Seumpamanya total dana yang diterima setiap nagari adalah 180 juta untuk 10 unit rumah setiap program bedah rumah pada tahun 2013 sampai 2016. Namun karena anggota masyarakatnya banyak yang berhak mendapatkan program tersebut, maka dana 180 juta tersebut diperkecil menjadi 10 juta per unit rumah dari yang seharusnya mendapat 20 juta per unit rumah, sehingga ada indikasi pengurangan kualitas bangunan dan material rumah. Dari setiap bentuk yang ada di dalam program bedah rumah ini harus diperhatikan dengan baik agar hasilnya halus dan tidak mengecewakan juga. Anggaran dari program bedah rumah ini harus diketahui oleh penerima dan masyarakat umum, serta penyelenggaraannya harus menyesuaikan secara tepat anggaran yang terpakai. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian umum. Tujuan penelitian umum dari penelitian ini mendeskripsikan problematika program bedah rumah di Nagari Padang Metinggi, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman. Tujuan khusus berdasarkan tujuan umum di atas, maka pada proposal ini diperinci menjadi 2 tujuan khusus, yaitu mendeskripsikan latar belakang penentuan dan persyaratan administrasi penerimaan program bedah rumah di Nagari Padang Metinggi. Yang kedua, mendeskripsikan problematika program bedah rumah, pelaksanaan pembangunan dan pasca
bangunan. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan terhadap kajian sosiologi, terkhususnya berkaitan dengan bedah rumah, serta dapat memberikan referensi terhadap penelitian yang berkaitan tentang bantuan program bedah rumah. Manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan memberikan gambaran informasi tentang penjelasan problematika dari program bedah rumah yang ada di Nagari Padang Mentinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Selanjutnya tinjauan pustaka, yaitu konsep problematika. Problematika berasal dari bahasa Inggris problematic yang berarti masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata problematika berarti masih menimbulkan masalah. Hal-hal yang menimbulkan atau suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan. Dikutip pada skripsi Zulkarnain Kararing, pengertian problematika menurut Profesor Dr. Sujonyo Sukamto SHMA mengatakan bahwa problematika adalah suatu halangan yang terjadi pada kelangsungan suatu proses atau masalah. Menurut Suharso dan kawan-kawan, tahun 2009, problematika adalah sesuatu yang mengandung masalah. Permasalahan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai gap antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa problematika adalah sesuatu masalah yang masih menimbulkan perdebatan dan membutuhkan penyelesaian untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Selanjutnya, konsep bedah rumah. Program bedah rumah adalah program yang ditunjukkan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Standar yang layak huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah. Program bedah rumah yang merupakan kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni RTLH, Kementerian Sosial sejak tahun 2006 meluncurkan program rumah tidak layak huni ini. Tetapi mulai tahun 2012 namanya diganti menjadi program bedah kampung dan pada tahun 2015 disesuaikan menjadi rehabilitasi rumah tidak layak huni. Program Rutilahu ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan terpadu dan sinergis antara lembaga SKPD terkait, meliputi pemerintah pusat, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, stakeholder, dan seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, dan lembaga ekonomi, termasuk Badan Amil Zakat. Pelaksanaan program ini mendayagunakan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai kesetiakawanan gotong royong sehingga dapat mendukung pencepatan rehabilitasi rumah. Selanjutnya, tinjauan sosiologis. Pada penelitian ini, untuk meninjau lebih dalam mengenai problematika program bedah rumah yang ada di Nagari Padang Mentinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, maka peneliti menggunakan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Townsend Parson. Menurut Parson, sebuah sistem sosial harus memiliki persyaratan, yaitu pertama, sistem sosial harus terstruktur atau ditata sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem yang lain. Kedua, untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Sistem sosial harus mendapatkan dukungan
yang diperlakukan dari sistem yang lain. Yang ketiga, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan aktornya dalam proporsi yang signifikan. Keempat, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai daripada anggotanya. Kelima, sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. Yang keenam, bila konflik akan menimbulkan kekacauan, itu harus dikendalikan. Ketujuh, untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa. Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai sesuatu yang hal stabil dengan kecenderungan ke arah keseimbangan. Dengan demikian, tidak ada satu pun unsur sosial yang mampu berdiri sehingga antara unsur satu dengan unsur lainnya memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung untuk melihat adanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain, dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat beroperasi menentang fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Untuk menjelaskan problematika yang ada pada program bedah rumah ini, di Nagari Padang Metinggi, peneliti menggunakan teori sistem sosial dari Talcott Parsons. Dalam teori fungsionalisme ini melihat program bedah rumah sebagai suatu sistem di mana keseluruhan bagian saling ketergantungan dan keseimbangan. Dengan demikian, menggunakan asumsi dasar bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Namun, sebaliknya, struktur tersebut akan hilang atau tidak fungsional. Selanjutnya, penelitian relevan. Dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya dukungan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan atas penelitian yang saat ini peneliti lakukan. Jadi, peneliti memilih 3 penelitian relevan. Yang pertama, dari Sutilisno Aidin, Novi Hendrika Jaya Putra, dan Sayuplahan Gumai, yaitu Universitas Bengkulu tahun 2014, yang berjudul penelitiannya Problematika Program Bedah Rumah bagi Masyarakat Penerima Bantuan. Studi kasusnya pada penerima program bedah rumah di Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu. Yang hasil penelitiannya yaitu dalam penelitian ini program bedah rumah tersebut belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat karena masih adanya banyak kendala yang terjadi di lapangan. Yang kedua, Makfira Mila, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar tahun 2019, yang mana judul penelitiannya Peran Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Program Bedah Rumah, Studi Kasus Desa Songging, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai, yang mana hasil penelitiannya terdapat dampak yang dialami pemerintah desa dalam melaksanakan program kegiatan bedah rumah, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah perubahan yang ditimbulkan dari program bedah rumah itu sendiri, seperti memenuhi harapan perbaikan rumah, mengunggah kepedulian sosial dan rasa aman. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dirasa kurang cukup dan untuk memenuhi lingkungan sehat seperti WC yang memadai. Yang ketiga, Devi Pradilasari tahun 2020, tesis jurusan Pembangunan Wilayah Pedesaan Universitas Andalas, dengan judulnya Partisipasi Masyarakat dalam Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Payakumbuh. Yang mana hasil penelitiannya yaitu tingkat partisipasi dalam program peningkatan kualitas rehab rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh berbeda. Penerima bantuan tersebut tergantung pada kemampuan Dinas Perumahan
rakyat, dan kawasan pemukiman, lurah dan tokoh masyarakat. Terdapat berbagai faktor pemungkin dan penghambat masyarakat berpartisipasi dalam program PKRTLH. Faktor pemungkin adalah yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik, sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah motivasi ekonomi. Selanjutnya, metode penelitian. Pertama, pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dikatakan dan diartikan dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang untuk mengumpulkan data merupakan lisan maupun tulisan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung data kuantitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka tersebut. Dalam buku Afrizal tahun 2014 halaman 13. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan proses kejadian secara jelas sehingga dapatnya dinamika sebuah realistis sosial dan saling berpengaruh bagi realitas sosial. Buku Afrizal 2014 halaman 38. Realitas sosial juga berguna untuk memahami realitas dari sudut pandang aktor. Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Yang kedua, informan penelitian. Informan peneliti ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain, sedangkan responden adalah orang yang hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara tentang dirinya, hanya merespon pertanyaan tanpa memberikan keterangan atau informasi. Terdapat di dalam buku Afrizal tahun 2004 halaman 139. Dalam penelitian ini terdapat informan pelaku dan informan pengamat. Yang pertama, informan pelaku ialah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya atau maknanya, atau tentang pengetahuannya. Dalam penelitian ini, informan pelakunya adalah jorong yang paling banyak menerima program bedah rumah. Penerima program bedah rumah di Nagari Padang Tinggi tahun 2013 sampai 2016. Kepala keluarga program bedah rumah, serta telah berkeluarga dan memiliki lebih 2 orang anak. Yang kedua, informan pengamat. Informan pengamat yang memberikan informasi tentang orang lain atau kejadian atau suatu hal kepada peneliti, atau bisa juga disebut saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam penelitian ini, informan pengamatnya ialah perangkat Nagari Padang Tinggi, tetangga penerima program bedah rumah, pekerja yang membangun rumah, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, data yang akan diambil. Data penelitian kualitatif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia tanpa upaya untuk mendapatkan data yang diperoleh. Dalam buku Afrizal tahun 2014 halaman 17. Dalam penelitian ini data yang diambil melalui 2 sumber, yaitu data primer. Menurut Mulung tahun 2004 halaman 155, data primer atau data utama merupakan data yang dapat didapatkan langsung dari informan penelitian yang berada di lapangan. Data primer dapat diperoleh melakukan observasi atau wawancara mendalam.
Dengan observasi dan wawancara mendalam, peneliti bisa mendapatkan data sesuai apa yang menjadi tujuan penelitian, dan peneliti juga bisa mendapatkan berbagai informasi penting dari informan. Data yang diperoleh yaitu berasal dari masyarakat dan penerima program bedah rumah. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui orang lain maupun melalui dokumen. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui media cetak seperti studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan-bahan seperti jurnal, skripsi, gambar atau foto yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan dengan media elektronik lainnya seperti artikel dan penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu data berupa penerima program bedah rumah. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono tahun 2016 halaman 193 adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam suatu penelitian karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Yang pertama yaitu berikut teknik yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama, observasi. Observasi adalah pengamatan dengan kegiatan keseharian manusia, yakni memperhatikan sesuatu yang menggunakan mata. Menurut Sutrisno Hadi tahun 2002 halaman 136, observasi merupakan sebuah pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan pengamatan tersebut, peneliti dapat melihat, mendengar, dan merasakan kondisi yang ada serta peristiwa yang sebenarnya terjadi. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid berdasarkan pengamatan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan awal peneliti. Yang kedua, wawancara mendalam. Menurut Mulung tahun 2005 halaman 186, wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah. Fokus penelitian dan diarahkan kepada pusat penelitian. Alasan menggunakan teknik wawancara mendalam adalah agar peneliti mendapatkan data dan kualitas informasi yang baik dan tepat sasaran. Wawancara mendalam dilakukan dengan mendalami informasi dari seorang informan, maka perlu dilakukan secara berulang-ulang dengan informan tersebut. Yang ketiga, dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan jalan menyelidiki dokumentasi yang ada sebagai tempat penyimpanan data. Suharsini Arikunto tahun 1987 halaman 39 mengemukakan bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen, berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti harus menyelidiki benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dan menurut Sugiono tahun 2009 halaman 329 menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Yang kelima, unit analisis. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus dan komponen yang diteliti. Dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Atau bisa juga disebut dengan objek penelitian yang ditentukan berdasarkan kriteria penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah kepala keluarga penerima program bedah rumah di Nagari Padang Metinggi tahun 2013 sampai 2016. Yang keenam, unit analisis. Yang keenam, analisis data.
Analisis data menurut Afrizal tahun 2014 halaman 176 merupakan proses pengolahan data mentah berupa penurunan, pembuatan dan catatan lapangan dan bahan tertulis lainnya yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Miles dan Huberman tahun 1992 dalam buku Afrizal tahun 2014 halaman 178 sampai 180, dalam buku mereka yang berjudul Analisis Data Kualitatif menjelaskan bahwa pada proses analisis data terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama kodifikasi data. Data yang telah terkumpul setelah melakukan wawancara dan sudah dituangkan ke dalam tulisan setelah wawancara di lapangan. Selanjutnya diberi kode atau tanda untuk informasi yang dirasa penting. Informasi penting ini merupakan semua informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang kita teliti. Selanjutnya yaitu membedakan informasi yang tidak penting, yang mana informasi tidak penting ini adalah berupa pernyataan atau jawaban dari informan yang tidak berkaitan dengan topik penelitian atau topik permasalahan yang akan kita teliti. Hasil yang kita dapatkan dari tahap pertama adalah mendapatkan tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian yang sudah mengalami penamaan oleh peneliti. Yang kedua, tahap penyajian data. Pada tahap ini peneliti menyajikan temuan penelitian dalam bentuk kelompok-kelompok dan atau kategori. Miles dan Huberman memberi saran agar menggunakan matriks dan diagram menyajikan hasil peneliti agar menjadi lebih efektif. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan pada datanya. Kesimpulan yang dimaksudkan adalah interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen yang telah dipaparkan oleh di lapangan. Setelah mendapatkan kesimpulan, kemudian peneliti memeriksa kembali keabsahan interpretasi tadi dengan cara memeriksa ulang proses coding dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam kegiatan analisis data. Yang ketujuh, definisi operasional konsep. Yang pertama, problematika. Menurut Profesor Dr. Surjono Sukamto SHMH mengatakan bahwa problematika adalah suatu hubungan yang terjadi pada kelangsungan suatu proses atau masalah. Sukamto tahun 1985 halaman 394. Yang kedua, program bedah rumah. Program bedah rumah adalah program yang ditunjukkan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli. Yang kedelapan, lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian juga diartikan sebagai setting atau konteks suatu penelitian. Tempat atau lokasi dalam penelitian tidak selalu mengacu pada daerah, namun juga pada organisasi, lembaga atau sejenisnya. Lokasi penelitian ini berada di Nagari Padang Metinggi, Kecamatan Rawo, Kabupaten Pasaman. Alasan memilih lokasi ini karena Nagari Padang Metinggi masih suasana desa yang memiliki hubungan komunal yang masih kuat dan kental. Selain itu, masyarakat juga lebih mendahulukan keluarga atau kerabat daripada masyarakat yang lebih berhak. Kemudian, potensi disfungsional di Nagari seharusnya lebih rendah dikarenakan jumlah penduduk yang masih sedikit. Namun pada kenyataannya, potensi disfungsional justru relatif tinggi. Adapun alasan lain memilih lokasi ini yaitu mempertimbangkan biaya, waktu, dan kedekatan hubungan dengan informan sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh penelitian ini. Selain itu, masih ada masyarakat yang mengalami masalah dalam penerimaan dan pelaksanaan program bedah rumah dan tertarik
rumah dan tertarik meneliti apakah bedah rumah telah berjalan sesuai aturan. Selain itu, lokasi ini bertepatan dengan tempat peneliti yang berdomisili sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, jadwal rencana penelitian. Yang bimbingan proposal bulan Desember, seminar proposal bulan Desember, Januari, Februari, penelitian lapangan Desember, Januari, Februari, Maret, April, bimbingan skripsi Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan sidang skripsi pada bulan Mei tahun 2021 sampai 2022. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.